ke kiologinya, karena jurusnya kan harus detail apanya, detail gerakannya. Di sini sih ada ya 150 lebih, tidak ada 1.800 orang. Kalau melatih sebenarnya kan kita masih sama dengan anak-anak yang masih pemula, masih awal ya Mas. Jadi beliaunya juga, Mas Gibrannya juga pas kesini itu sebenarnya sebelum PPKM darurat. Jadi udah sempat latihan sekali atau dua kali, terus ada PPKM darurat, ya udah akhirnya off dulu. Nah terakhir setelah PPKM daruratnya udah level 2, tahu-tahu Mas Etes sudah mulai latihan lagi. Nah ini otomatis kan kita juga masih dasar, jadi nggak yang belum nendang yang macam-macam, paling yang masih tendangan-tendangan dasar. Terus kita pas setelah PPKM itu kan kita sudah dari tempat latihan sudah mau merencanakan ada kejuaraan kemarin itu. Nah kebetulan ada Mas Etes, ada Mas Gibran, kita langsung tawarin aja, Mas ini kita dapat kejuaraan pemula, Mas Etes mau diikutkan enggak? Nah waktu itu Mas Gibrannya ya sempet apa ya, kayak kaget, lu Mas baru latihan berapa kali kok udah pertandingan katanya gitu kan. Terus nggak apa-apa, nanti kita akan samakan antara tinggi badan, berat badan sama tingkatan sabuknya, jadi nggak yang terlalu jauh, nggak mungkin Mas Etes sabuk putih nanti dapat yang sabuk hitam atau sabuk merah, kan nggak mungkin. Nah itu paling selisih 1-2 tingkat lah. Terus ya udah nggak apa-apa Mas, terus kita latihan intens, kita fokus buat persiapan Mas Etes tanding kan. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhin kalau pertandingan itu kan paling nggak minimal harus bisa nendang badan dulu. Nah itu kita latih itu dulu dasarnya sama menghindarnya. Terus udah mendekati terakhir latihan waktu itu kalau nggak salah hari Jumat ya, jadi kejuaraannya hari Minggu, hari Jumat tuh masih nanya lagi, itu nanti beneran nggak apa-apa Mas katanya gitu kan, karena Mas Gibran mungkin belum tahu soal kejuaraan pemula itu seperti apa. Terus ya udah Mas tenang aja, saya bilang gitu. Ini udah ada lawannya, kebetulan ada 3 anak yang berat badan sama tinggi badannya itu hampir sama dengan Mas Etes. Saya bilang nanti ada lawannya kok gitu, yang seimbang. Terus akhirnya udah kemarin pas tanding itu ternyata sampai bisa dapat juara 1, itu saya juga senang ya, kaget juga karena di waktu latihan di tempat latihan kan kita yang seumuran dan berat badannya sama itu kan jarang pelatihannya bareng, karena kan kalau di sini latihannya itu bebas Mas, jadi nggak kita batasi seminggu harus berapa kali itu enggak. Nah kalau pas di sini pas dapat yang lawannya agak gede kan kadang kesulitan buat nendang. Nanti saya pikir nanti kalau di sana pas kejuaraan gimana, banyak yang nonton juga, malah ternyata kemarin sampai musuhnya jatuh 4 kali atau berapa kali kemarin. Saya ikut senang. Mas Etes latihannya setiap hari ya? Kalau harinya itu menyesuaikan sama harinya Mas Wali sendiri. Seringnya? Biasanya? Biasanya hari Rabu jam? Sama Jumat, atau kalau enggak Rabu Sabtu biasanya. Jam berapa biasanya? Untuk jamnya kita di sini ada 2 kelas, jam 3 sama setengah 5. Nah Mas Etes tuh latihannya yang sesi kedua jam setengah 5. Jadi jam setengah 5 sampai jam 6 sore beliaunya biasanya nganter sendiri. Nah pas kemarin mau pertandingan saya saran Mas buat ditambahi latihannya, buat sayanya juga repot sebenarnya, kasihan anaknya. Kalau nggak diantar atau pas saya lagi katanya ada tugas sampai malam, itu sampai rumah sering nanyain minta latihan taekwondo katanya gitu. Kalau latihannya sendiri latihan apa aja tuh Mas? Gimana? Latihannya apa aja biasanya di sini? Tendang atau? Kalau di sini kalau kemarin kita memang fokuskan buat latihan pertandingan, jadi tendangan, terus teknik menghindar seperti itu. Jadi cuman istilahnya apa ya, yang kita fokuskan buat pertandingan aja. Tapi kalau biasanya kalau seusia Mas Etes gitu kita masih latihan
gerakan dasar, pukulan, kuda-kuda masih kayak gitu. Teman kemarin kita nanti kuda-kudanya nanti pokoknya nendang dulu aja. Oh. Kayak gitu. Udah berapa kali Mas Etes ke sini? Latihannya. Ah, Latihannya udah berapa ya, udah semenjak Solo BPKM level 2 itu masuk terus tiap minggu kok. berarti udah sering seminggu kesini. dua kali, seminggu dua kali ya, udah berapa minggu itu Satu tesnya bulan ada Mas? gimana? 1 bulan? Sebulan berapa kali? Satu bulan lebih ya. Mungkin kalau seminggu 2 kali ya bisa, mungkin udah latihan 8 kali. Iya 8 kali apa 6 kali. Itu fokus tendangan aja apa? Iya. Itu fokus buat pertandingan aja. Oh. Itu waktu kejuaraan kemarin sempat ada kekhawatiran dari Mas Gibran ya Mas? Iya, tentunya karena melihat kan lawannya sebenarnya saya sendiri pribadi juga khawatir kan, karena lawannya kebetulan itu Kabuk Kuning Strip, jadi 2 tingkat di atasnya Mas Etes. Nah, pasti kan latihannya udah lebih lama daripada Mas saya. Wah, nanti kalau anaknya atau lawannya udah bisa tendangan yang menggunakan teknik, nanti Mas Etes gimana, saya pikir kan. Ternyata memang kalah power si lawannya ini, sampai beberapa kali kan jatuh itu. Kalau di taekwondo itu atlet jatuh itu kan dapat pelanggaran, jadi tambahan poin buat Mas Etes gitu. Kalau melihat Kemarin lawannya itu Sabuk Kuning. Sabuk Kuning Strip, 2 tingkat di atasnya. Kalau dari sabuk putih ke kuning itu tingkatannya seperti apa? Biasanya itu Berapa ada lama? ujian kenaikan tingkat sendiri. Itu kalau setahun itu ada 3 kali, jadi setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Jadi kalau kira-kira lawannya udah kuning strip itu udah latihan mungkin udah 8 bulanan. Kalau Mas Etes kan baru sebulanan paling. Baru sebulanan ya? Iya, sebulanan lebih lah paling latihan. Kalau melihat dari Mas Etes sendiri seperti apa? Dari tendangannya, dia antusias nggak ya Mas Etes? Wah, dia awal-awal latihan memang masih mungkin masih bingung ya, masih belum bisa menikmati. Tapi beberapa kali latihan itu udah anaknya udah bisa berbaur sama teman-teman, terus tendang-tendangnya juga semakin nyaman. Karena dari awal kita yang megang target buat kicking itu powernya semakin lama semakin beda. Kalau dia udah loss, tendangnya udah loss, lebih keras biasanya gitu. Tapi kalau dia masih takut, masih ini di lingkungan yang baru, biasanya kan masih malu-malu nendangnya. Terakhir-terakhir dia nendang der, apalagi kaki kirinya. Dia memang lebih dominan kaki kiri. Malah kaki kirinya lebih Iya, lebih jadi kuat ya? antara kanan sama kiri itu kita yang megang tuh ngerasain beda. Memang kalau yang kiri lebih keras. Dominan. Nah, kemarin juga pas pertandingan kebetulan nendang lawannya juga pakai kaki kiri kemarin. Memang dominannya kaki kiri. Kalau di sini biasanya diantar ditinggal ya? Enggak, biasanya ditungguin sama Mas Gibran sendiri. Oh, ditungguin? Iya, karena saya juga kasihan Mas Gibran sampai duduk di bawah sampai 1,5 jam nungguin gitu. Tapi ya gimana lagi, malah kadang beliaunya juga malah senang lihat anak-anak latihan Mas. Jadi kelihatan anak kecil seumurannya Mas Etes ada sparringnya, nendangnya, teriak-teriak gitu, malah beliaunya juga suka anak-anak kecil. Ada perlakuan istimewa nggak Mas? Nggak ada Mbak. Jadi kita di sini menganggap semua sabuk putih ya, semua sabuk putih itu sama. Sabuk kuning ya kita perlakukan semua sama. Kecuali memang kalau ada anak yang lebih dewasa sama yang lebih kecil, itu kan pasti kita lebih ngomong yang kecil. Tapi kalau di antara Mas Etes dan teman-temannya yang sebaya, kita sama, perlakuannya sama. Kita nggak yang membeda-bedakan. Dulu waktu pertama kali ke sini Mas Etes tahunya dari mana? Kalau itu saya pernah tanya sama Mas Gibran. Waktu lewat katanya Mas Etes tuh lihat sini kok banyak anak-anak kecil latihan katanya, terus pengen lihat. Awalnya pengen lihat, saya kira dulu ya paling cuman lihat, belum mau latihan kan, karena waktu itu masih kelihatan kecil banget gitu. Tapi ternyata begitu pas kemarin latihan sama temen-temennya juga nggak terlalu kecil, ternyata udah cukup lah buat latihan. Pulang les ya. Iya. Mas, kalau tempat ini berdiri sejak kapan sih Mas? Kalau ini kita di sini dari tahun lalu sebenarnya Mas, dari tahun lalu bulan November juga. Jadi ya bulan ini genap 1 tahun kita di sini sebenarnya. Kalau dulu memang kita lebih anunya kan pusatnya di mana itu Notosuman. Di Notosuman itu
Nah dulu sempat juga Mas Gibran ke sana, terus lihat kok tempatnya kan kurang luas. Nah, akhirnya kita bangun di sini. Beliaunya juga masih tertarik juga, akhirnya diikutkan di sini. Untuk yang di sini. Serabi itu ya? Ah iya betul. Untuk pesertanya yang latihan dari umur berapa ke berapa? Di sini biasanya. Apanya Mas? Yang latihan di sini. Usia. Usianya. Ah. Usianya di sini sebenarnya kita membatasinya minimal 5 tahun sampai 17 tahun yang di sini karena kita ada kelas dewasa sendiri. Nah, kebetulan sebelum ini pas PPKM kemarin tuh banyak pendaftaran dari anak-anak usia 4,5 tahun, ada yang 4 tahun. Ya udah kita lihat dulu secara fisik kira-kira mampu, ya udah kita bolehkan. Mas dulu aku kesini Mas Gibran sama Mas Ete kaget nggak Mas? Ya kaget Mbak karena posisinya waktu itu belum jadi wali kota ya kalau nggak salah. Iya, belum. Belum jadi wali kota. Sama Bu. Ya kita itu sempat takut kan karena waktu itu masih sebelum pemilihan, jadi Kampanye. takutnya ini apa kampanye apa gimana gitu kan. Ternyata enggak, memang Mas Gibrannya itu kesini bukan sebagai kampanye, tapi memang sebagai orang tua mau mendaftarkan anaknya gitu aja.